Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Gerardus Mayela, Bapak Agustin, dan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat serta perlindungannya kita boleh bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Sama mengikuti kegiatan aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini. Kegiatan aksi nyata ini merupakan salah satu kegiatan topik 2 pelatihan mandiri belajar yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Jadi kegiatan aksi nyata ini merupakan topik 2 yang harus saya selesaikan sebagai persyaratan dalam mengikuti kegiatan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ada beberapa hal yang membuat saya melakukan aksi nyata ini, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, pelatihan mandiri belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang berikutnya, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2022 Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah mengeluarkan sebuah kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana beberapa sekolah atau satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum Merdeka ini. Untuk sekolah kita SMA Katolik Santo Gerardus Mayela pada tahun 2023 ini baru mendaftarkan sebagai sekolah yang akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Hal ini juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman Bapak Ibu Guru untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Yang telah saya ikuti, di situ ada salah satu topik, ya, yang dimana membahas tentang mengapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, inilah yang menjadi salah satu topik aksi nyata yang saya ambil. Ya, sebagai yang pertama yang mengikuti kegiatan informasi kepada teman-teman, sehingga bisa teman-teman juga bisa mengikuti. Ya, jadi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini merupakan sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik yang ada di pelatihan mandiri belajar mengajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu salah satunya itu mengapa kurikulum perlu berubah. Oke, jadi baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita akan masuk pada penyampaian materi terkait mengapa Jerman SPD guru mata pelajaran bahasa Jerman pada SMA Katolik Santo Gerardus Mayela, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, poin yang pertama Bapak Ibu Guru, ya, yang pertama apa itu kurikulum? Ya, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Ya, jadi dengan kata lain, kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya proses pembelajaran atau ya jantungnya pendidikan. Kemudian poin yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, ini poin kedua ini yang merupakan judul aksi nyata yang saya lakukan. Ya, nah, di sini mengapa kurikulum itu perlu berubah, Bapak Ibu Guru? Ya, alasan berubah yang pertama itu agar relevan dengan perkembangan zaman, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi zaman yang baru. Kemudian poin yang berikutnya, kurikulum
Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten esensial ya, akan lebih optimal agar murid memiliki waktu untuk lebih mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Ya, jadi dalam kurikulum merdeka ini juga peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Kemudian ciri-ciri kurikulum merdeka. Yang pertama itu lebih fokus pada konten esensial atau materi esensial, materi pokok yang inti. Kemudian kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel, ya, kita lebih bisa menyesuaikan sesuai dengan ya. Kemudian tersedianya bahan perangkat ajar. Jadi kalau kita sudah masuk di platform Merdeka Mengajar, tersedia banyak sekali perangkat ajar sebuah guru yang menjadi bahan referensi kita untuk melakukan atau memilih dan menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Kemudian pembelajaran yang basis masalah, problem, dan proyek. Kemudian menjadikan murid itu lebih bahagia, ya, jadi berpusat pada murid ya. Kemudian yang berikutnya struktur kurikulum. Jadi di dalam kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka terbagi atas 7 fase, ya 7 fase, yaitu mulai dari fase fondasi itu dimulai dari pendidikan anak usia dini. Kemudian fase A itu dimulai dari siswa SD kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian fase B itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 4. Fase C-nya itu mulai dari siswa SD kelas 5 sampai kelas 6. Nah, untuk fase D itu ya, tipe pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi kegiatan pembelajaran dan tipe pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar ada 3 ya. Tapi yang menjadi yang utama itu ada 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler. Nah, sedangkan yang ekstrakurikuler itu sebagai tambahan ya. Nah, untuk pembelajaran intrakurikuler ini itu kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang dimana diatur oleh capaian pembelajaran atau kita tahu itu CP, capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran ini diatur oleh SK Kepala Badan Standar Kurikulum ya, asesmen dan asesmennya pendidikan ya, itu nomor 57 tahun 2022 SK ya. Kemudian pada pembelajaran intrakurikuler juga ini wujud pendidikan karakter bagi peserta didik. Kemudian pembelajaran ekstrakurikuler ini sebagai pembelajaran tambahan ya, tambahan di mana peserta didik diberi kebebasan dapat memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mereka ikuti, yang bisa mereka ambil sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, ya baik di bidang seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Ya, apa itu? Yang berikutnya kelima ya, dalam kurikulum merdeka kita
kemudian ya agak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti kita ketahui sekarang perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi ya semakin berkembang, semakin pesat. Jadi ya bagaimana itu kita guru dituntut untuk menyiapkan peserta didik yang siap menghadapi perkembangan zaman ini. Ya. Kemudian jadi tadi ya kurikulum Merdeka sangat ideal ya diterapkan di Indonesia. Ya. Mengingat negara Indonesia memiliki perbedaan dalam hal budaya, adat istiadat, kebiasaan maupun faktor geografis. Poin yang berikut, mengapa perlu perangkat ajar yang sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian poin yang berikutnya, apa dampak baik perubahan kurikulum? Yang pertama, perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan. Dampak baiknya yaitu peserta didik bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Tentu hal ini ya harus didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, ya, peserta didik, dan tentunya dengan memperhatikan sarana dan kebutuhan murid serta dukungan dari orang tua bahkan lembaga itu sendiri. Kemudian poin yang berikut, apa yang terjadi jika kurikulum tidak berubah? Apabila kurikulum tidak dikembangkan, maka akan sulit untuk mengatasi situasi yang dapat berubah dan penuh dengan ketidakpastian yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang makin berkembang. Ya, jadi kita harus terus beradaptasi bagi guru dengan kurikulum yang baru. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap perubahan kurikulum? Ya, yang pertama itu apa? Guru harus bisa mengimplementasikan kurikulum dalam satuan pendidikan dengan tepat, mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kemudian, ya sebaik apa konsep perubahan pendidikan kurikulum buat guru jika kita guru tidak adaptif, ya tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak mau menyesuaikan dengan perubahan kurikulum dan siap ya untuk menerapkan, maka akan sulit diimplementasi Merdeka Belajar di satuan pendidikan kita, khususnya di SMA Katolik Kampung Derabus Mayela. Ya, jadi ada satu ya dari Ki Hajar Dewantara, ya, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Ya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu guru. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Dan di sini juga sama-sama belajar, ya, sama-sama mencari pemahaman. Kemudian harapan saya semoga Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada, pelatihan belajar mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, semangat belajar terus untuk Bapak Ibu guru, untuk kita semua, supaya kita bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, salam dan bahagia. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan respon atau tanggapan balik terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh guru yang perhatian khusus terhadap implementasi daripada kegiatan Merdeka Belajar pada kurikulum Merdeka ini, sehingga di mana yang sudah dijelaskan oleh Ibu, dinamis. Perubahan itu penting dalam hidup agar bisa relevan dengan kenyataan dalam kehidupan kita. Dalam kaitannya dengan pendidikan, maka pantaslah kurikulum itu ada perubahannya. Kalau kita kembali pada kurikulum 94
maka tidak log dengan kenyataan kehidupan kita di era globalisasi ini. Karena zaman makin maju, manusia pun harus berkembang, harus bertumbuh, harus maju. Kalau kita kembali pada kurikulum KTSP dengan kurikulum lanjutan daripada kurikulum 94 itu, maka kita hanya bekerja catat dan catat. Sedangkan kita sudah membuat kita harus maju. Dulu ini terkait dengan kemajuan. Dulu mungkin HP belum ada, laptop ini belum ada. Di era kurikulum 94 maupun KTSP itu fasilitas yang menunjang pendidikan itu semua belum ada. Sehingga dengan perkembangan zaman, agar relevan dengan perkembangan ini yang ada, maka perlu terjadi perubahan kurikulum. Maka muncullah pertanyaan, kenapa kurikulum itu berubah? Dan jawabannya agar relevan dengan zaman yang ada, zaman yang ada. Sehingga SMA Katolik Santo Gradus Mayala sudah masuk dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka di tahun 2023 pada kelas 10. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini harus dilakukan oleh semua guru agar kita bisa bertumbuh, berkembang, mengikuti perubahan yang ada. Saya pikir fasilitasnya kita SMA Katolik Santo, jika kita bisa ikuti perkembangan yang ada, merdeka belajar. Kita jangan pasif, tapi kita harus aktif. Kekurangan itu saya pikir manusia bisa, dan kita terus belajar. Nanti dari harapan daripada guru yang melakukan sosialisasi tentang aksi nyata ini, yang dimana agar kepala satuan pendidikan bisa mengadakan workshop atau kegiatan-kegiatan in-house training yang berkaitan dengan IKM ini, maka tahun 2023 sudah dimuat dalam arkasnya. Kita kurang lebih ada 2 kegiatan besar nanti untuk pengembangan kurikulum merdeka ini. Yang pertama IAT yang terjadi di sekolah kita sendiri tentang perkembangan kegiatan merdeka belajar ini untuk penerapan IKM-nya. Yang kedua, kemungkinan besar kita akan sama-sama dengan sekolah lain dalam hal ini SMA Alfonsus dan SMA Santa Maria untuk menerima materi sosialisasi yang berkaitan langsung dengan kurikulum merdeka ini. Dan nanti kita gabung sehingga kita punya pemahaman yang sama, dan juga Pak Alfonsus sudah minta kita untuk sama-sama masuk di merdeka. Jangan berbagi, kita berubah untuk kita sama-sama menerapkan hal yang sama, dan kita minta narasumber yang sama untuk pengembangan pada implementasi kurikulum merdeka ini. Itu kami 2 orang sudah berdiskusi, hanya tunggu kepala SMA Santa Maria. Dan kita satu yayasan nanti mungkin 1 kali untuk kegiatan itu, sehingga kita mengikuti perubahan-perubahan yang ada.
sehingga kita jangan jadi sekolah yayasan yang dari belakang, dan kita juga bisa punya kemampuan untuk maju. Saya pikir K13 akan berakhir nanti, sehingga data-datanya harus lengkap. Nanti kalau kita sudah masuk pada kurikulum merdeka, dengan adanya perubahan kurikulum ini, maka kita akan mulai baru. Di kesempatan yang indah ini, saya mengimbau kembali supaya seluruh guru bisa tanda tangan perangkat K13, dan tidak ada lagi waktu untuk kita tanda tangan perangkat K13 ketika kita sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Baru 2 orang yang tanda tangan untuk 2023. Jadi masih sekian banyak guru yang belum tanda tangan. Saya minta dalam bulan depan ini untuk bisa tanda tangan semua, sehingga nanti kalau kita sudah masuk pada kurikulum merdeka baru umur 7 tahun, jadi tidak salahlah kalau kita sering ikut perkembangan yang ada, jadi khususnya dalam pengembangan kurikulum. Karena kurikulum tidak monoton, kurikulum itu harus dinamis, harus berubah-ubah sesuai zaman. Hanya kembali pada setiap kita yang pelaku perkembangan ini, yang melaksanakan perkembangan ini. Apakah kita semua sekolah ikut daftar IKM untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar di mulai dari tahun 2023 pada kelas 10. Kalau yang berkaitan dengan penunjang dalam kegiatan seperti ini, yang berkaitan dengan fasilitasnya, kalau ada kekurangannya mungkin nanti kita akan sama-sama lihat, kita sama-sama memperbaiki. Yang paling penting adalah stimulus dari pribadi guru masing-masing. Harus ada itu motivasi bahwa saya harus bangkit, saya harus bisa, saya harus mampu untuk ikut perkembangan yang ada. Saya harus mampu menerapkan kurikulum merdeka belajar pada siswa. Dari zaman ke zaman, dari K13 ke kurikulum merdeka. Jadi kita harus ikut lagi. Karena ada hal-hal baru yang kita lihat, yang pemerintah lihat di situ, maka dirubah ini zaman. Jadi kita SMA Katolik Santo Gradus Mela siap melaksanakan atau mengimplementasikan, menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun 2023. Mungkin itu respon atau tanggapan balik dari saya dalam aksi nyata tentang materi penerapan kurikulum merdeka ini pada narasumber kita, Ibu Carolina Dilemalo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan kepada Ibu maupun teman-teman guru semua yang ada. Kita sama-sama belajar, jadi mari kita saling menopang. Demikian saya kembalikan. Kegiatan aksi nyata ini masih berlanjut. Dalam hal ini setelah saya melakukan aksi nyata ini, saya harus mengupload ke link ke teman, ke Bapak Ibu guru, sehingga mohon nanti
umpan balik atau respon dari Bapak Ibu guru itu masih sangat saya perlukan. Ya. Jadi setelah ini nanti teman-teman bisa memberikan responnya ya. Dan saya upload dulu kegiatan aksi nyata ini. Setelah itu baru saya bagikan ke WA linknya. Nanti Bapak Ibu guru buka linknya untuk memberikan respon ya, memberikan masukan login atau maksudnya dengan menggunakan ID pelajar. Jadi nanti Bapak Ibu guru tidak tinggal mengikuti saja, mengikuti kegiatan pelatihan diri pelajar terkait kurikulum Merdeka ini. Nah, saya baru mengikuti pelatihan yang pertama, kemudian ini baru topik yang kedua yang baru saya selesaikan Bapak Ibu guru. Ya, awalnya juga saya ragu untuk melakukan aksi nyata ini. Untuk selanjutnya terima kasih untuk ya Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Dari saya sekian dan terima kasih.